Halo teman-teman, kembali di channel Warga Nusantara, channel yang akan membahas terkait pemindahan dan pembangunan ibu kota Nusantara. Kali ini kembali saya mengajak teman-teman semua untuk melihat perkembangan terkini yang ada di sekitar kawasan ibu kota Nusantara. Baik teman-teman, saat ini saya sedang berada di Desa Bumi Harapan. Jadi Desa Bumi Harapan ini merupakan desa yang paling dekat ya dengan kawasan ibu kota Nusantara. Bahkan sebagian wilayah di Desa Bumi Harapan ini masuk ya dalam kawasan ibu kota Nusantara. Jadi teman-teman, di Kecamatan Sepaku ini terdiri dari 11 desa dan 4 kelurahan. Nah, desa yang terdekat dari kawasan ibu kota Nusantara adalah Desa Bumi Harapan, bisa disebut Ring 1 ya. Lalu juga ada Kelurahan Pemaluan yang merupakan kelurahan ya yang paling dekat dengan ibu kota Nusantara. Dan dampak untuk Desa Bumi Harapan dengan hadirnya ibu kota Nusantara ini sangat positif ya teman-teman. Terlihat sangat banyak penginapan yang berdiri di Desa Bumi Harapan, bukan hanya penginapan saja, namun juga banyak rumah makan ya. Lalu juga lahan-lahan kosong yang berada di pinggir jalan negara ini juga disewakan ya teman-teman, dan menambah ekonomi bagi masyarakat di Desa Bumi Harapan. Dan di Desa Bumi Harapan ini teman-teman banyak OKB ya, atau orang kaya baru. Dikarenakan hadirnya ibu kota Nusantara, tanah-tanah mereka atau lahan mereka nilai jualnya meroket nih teman-teman. Dan juga untuk lahan-lahan yang disewakan juga sangat tinggi. Jadi tidak heran banyak orang kaya baru di Desa Bumi Harapan ini teman-teman. Padahal dulu sebelum adanya ibu kota Nusantara, di desa ini sangat-sangat sepi ya. Dan sekarang berbalik menjadi desa yang sangat ramai dan ekonominya sangat hidup. Dan tentunya masyarakat di sini ya yang paling diuntungkan, dikarenakan banyak kontraktor-kontraktor yang menyewa lahan-lahan mereka untuk dijadikan sebagai tempat batching plant atau direksi kit, dan masyarakat juga menyewakannya dengan harga yang lumayan tinggi nih teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat ya, di depan ini ada rusun dari Polri dan BIN ya. Jadi bisa digambarkan bahwa sangat dekat Desa Bumi Harapan dengan kawasan ibu kota Nusantara. Nah teman-teman, jadi bukan hanya kontraktor saja yang menyewa lahan, di sini juga banyak para pekerja yang menyewa rumah sewa ya untuk dijadikan tempat tinggal, dan harga sewanya lumayan tinggi nih teman-teman. Untuk tanah atau lahan yang disewa ini rata-rata udah masuk kisaran 100 juta ya per tahun teman-teman. Nah contohnya di bawah ini teman-teman adalah lahan atau tanah masyarakat yang disewa oleh perusahaan batching plant ya. Dari macam-macam batching plant, misalnya ada dari batching plant Wika Beton, Adimix, dan lain-lain ya. Mereka menyewa di lahan masyarakat, dan tentunya masyarakat sekali lagi sangat-sangat diuntungkan nih teman-teman. Dan untuk kondisi jalannya sudah sangat mulus ya teman-teman. Di bawah ini adalah jalan negara, ini sampai ke Samboja atau Simpang 38 ini sudah sangat mulus teman-teman. Berbeda sebelum adanya ibu kota Nusantara, banyak sekali lubang-lubang yang ada di jalanan ini. Jadi ini merupakan salah satu berkah juga bagi masyarakat Sepaku. Dengan hadirnya ibu kota Nusantara, jalanan juga ikut menjadi mulus nih. Dan sebagai informasi teman-teman, untuk letak geografis dari Kecamatan Sepaku ini berada di utara dari Teluk Balikpapan, yang wilayahnya berbatasan dengan Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi teman-teman, Kecamatan Sepaku ini terletak di wilayah Timur Laut, Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan berbatasan dengan Kecamatan Penajam di sebelah barat dan selatan. Kecamatan Sepaku ini berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara di sebelah utara dan Kabupaten Balikpapan di sebelah timur. Dan terdiri dari 11 desa dan 4 kelurahan. Ada beberapa yang tercatat di dalam, tepi, dan di luar kawasan hutan. Jadi kawasan yang berada di dalam kawasan hutan adalah Kelurahan Mentawir dan Desa Karangjinawi. Sementara yang di luar kawasan hutan adalah Desa Binuang, Desa Telemau, Desa Sukaraja, dan Kelurahan Maridan. Kemudian desa atau kelurahan sisanya berstatus ada di tepi atau sekitar hutan. Nah ini teman-teman, informasi menarik ya. Jadi Kecamatan Sepaku ini saat ini terbilang unik karena wilayah administrasinya terdiri atas 11 desa dan 4 kelurahan.
Nah, 4 kelurahan itu merupakan sisa ketika Sepaku masih masuk ke dalam wilayah Kota Madya Balikpapan dan saat itu masih bernama Kecamatan Balikpapan Seberang. Nah, teman-teman, jadi Kecamatan Sepaku dahulunya ikut ya dalam kawasan Kota Balikpapan sebelum pemekaran dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Maka dari itu di Kecamatan Sepaku terdapat kelurahan ya, yaitu Kelurahan Sepaku, Kelurahan Maridan, Kelurahan Pemaluan, dan Kelurahan Mentawir. Dan dari 11 desa dan 4 kelurahan terdapat 1 desa dan 1 kelurahan ya yang masuk dalam kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Hal ini tertuang dalam Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR KIPP Ibu Kota Nusantara. Nah teman-teman, dengan hadirnya proyek Ibu Kota Nusantara ini sangat-sangat merubah ya kehidupan masyarakat Kecamatan Sepaku, khususnya Desa Bumi Harapan. Jadi banyak sekali masyarakat di sini menjual tanah yang dimilikinya dengan harga tinggi. Jadi dengan hasil penjualan tanah tersebut, mereka belikan truk ya yang digunakan untuk pengangkutan material proyek Ibu Kota Nusantara. Beberapa masyarakat bahkan menjadi juragan material ya untuk proyek Ibu Kota Nusantara. Jadi teman-teman, selain hasil penjualan lahan mereka gunakan untuk modal usaha, mereka juga gunakan hasil penjualan lahan mereka untuk membeli lahan baru. Namun lahan yang dibeli bukan di dalam Kecamatan Sepaku, melainkan di luar dari Kecamatan Sepaku, yang tentunya harga juga masih sangat normal ya di luar Kecamatan Sepaku. Sedangkan untuk di Kecamatan Sepaku, harga tanah atau lahan ini sudah sangat meroket teman-teman. Nah teman-teman, di desa ini juga sangat banyak penginapan dan homestay yang sangat banyak dan terdiri dari berbagai jenis dan kelas, mulai dari kos-kosan bedeng, kos-kosan bangunan beton, hotel melati, guest house, hingga hotel bintang 1 atau 2 ya yang dikemas lebih kekinian dan saat ini terus bermunculan. Meski demikian, jumlahnya juga belum memadai nih teman-teman bila dibandingkan permintaan. Terlebih jika ada kunjungan dari Bapak Presiden Joko Widodo ke Ibu Kota Nusantara, bisa dipastikan penginapan-penginapan atau homestay yang ada di Kecamatan Sepaku pasti penuh nih teman-teman. Oh ya teman-teman, jadi di Desa Bumi Harapan ini juga terdapat workshop dari Bapak Nyoman Warta yang membuat bilah-bilah Garuda untuk kantor presiden yang terdapat di Ibu Kota Nusantara. Jadi teman-teman, bilah-bilah Garuda ini dikirim dari Kota Bandung ya. Tepatnya di workshopnya Bapak Nyoman Warta yang ada di PT Siluet Nyoman Warta yang ada di Kota Bandung. Nah informasinya teman-teman ya, beberapa hari yang lalu bilah-bilah selubung Garuda yang terakhir ini sudah dikirim nih dari Kota Bandung menuju ke Ibu Kota Nusantara. Jadi Bapak Nyoman Warta mengatakan pengiriman terakhir ini merupakan bilah cadangan selubung sayap Garuda. Ini menjadi penanda selesainya sebuah proyek besar sekaligus menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Bapak Nyoman Warta juga menambahkan dengan selesainya pengiriman terakhir bilah sayap Garuda ini, dirinya berharap proyek-proyek di Ibu Kota Nusantara akan segera terwujud dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Bapak Nyoman Warta juga yakin bahwa semua proses pemasangan dan penyelesaian proyek bilah selubung Garuda Istana Presiden akan tepat waktu dan sesuai rencana. Dan perlu diketahui bersama ya teman-teman, jadi kantor presiden yang berbentuk burung Garuda raksasa ini dirancang dengan bentangan sayap sepanjang 177 meter dengan tinggi 77 meter dengan bilah sayap yang terbuat dari kuningan dan baja anti korosi produksi PT Krakatau Steel yang sangat berat dan perlu diangkut dengan cara yang tepat. Baik teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini ya. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Terus dukung channel Warga Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video Warga Nusantara berikutnya dan saya ucapkan salam Nusantara.